Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ibu bisa berjumpa kembali dengan anak-anak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita di sini akan meneruskan pembahasan materi di minggu yang kemarin. Nah, sebelum lanjut terhadap pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Loh, kok kelihatannya anak-anak Ibu kok nggak semangat? Yuk, berdiri dulu yuk. Berdiri dulu dari tempat duduk, berdiri. Udah. Nah, sekarang tepuk tangan yang nyaring. Bagus, anak-anak Ibu kan pintar. Nah, gimana? Udah semangat nggak belajarnya? Pintar, udah semangat. Yuk, duduk kembali. Duduk di tempat duduknya masing-masing. Pintar. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya kehadirannya. Nah, alhamdulillah hari ini anak-anak Ibu hadir semua. Alhamdulillah tidak ada yang sakit ya. Nah, sekarang kita lanjut terhadap materi. Di sini kita akan belajar tentang mengenal bangun ruang dan bangun datar menggunakan berbagai benda konkret. Di sini Ibu udah ada contohnya ya, mengenai bangun ruang dan bangun datar. Nah, ini yang dimaksud bangun ruang. Ini bangun ruang ya. Lihat baik-baik, lihat ke depan semuanya, biar paham nih. Lihat yang ada di tangan Ibu. Ini bangun ruang, namanya kubus. Nah, yang ini namanya balok. Dan yang ini namanya tabung. Nah, di sini Ibu juga ada contoh dari bangun datar. Yang pertama ada persegi. Bisa juga disebut segi empat. Gini ya, yuk lihat, perhatikan Ibu baik-baik biar paham. Nah, ini namanya persegi atau bisa juga disebut segi empat. Nah, yang kedua ada segitiga. Yuk perhatikan baik-baik semuanya, anak-anak Ibu. Nah, ini segitiga ya. Yang terakhir ada lingkaran. Nah, tadi kan Ibu sudah menunjukkan contoh dari bangun ruang dan bangun datar. Yuk anak-anak Ibu, mungkin masih ada yang belum paham. Bisa ditanyakan ke Ibu. Ayo yang belum paham. Oh iya, Naura. Ya, apa Naura? Pertanyaan yang bagus. Nah, kata Naura, apa sih Bu yang dimaksud dengan bangun ruang dan bangun datar? Nah, Ibu di sini akan menjelaskan ya, apa itu bangun ruang dan apa itu bangun datar. Nah, yang dimaksud dengan bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi. Contoh dari bangun ruang, kan Ibu sudah tunjukkan tadi. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan lagi. Ini contoh dari bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Mengapa disebut 3 dimensi? Karena bisa dilihat dari berbagai arah. Dari arah sini bisa juga dilihat bahwa ini adalah bangun ruang kubus. Dari sini juga bisa. Dari sini juga bisa. Dari atas juga bisa. Ini bangun ruang kubus. Nah, dan yang ini balok. Dan yang ini tabung.
Gimana? Sudah paham? Pinter. Anak ibu semuanya pinter. Yang kedua, yaitu bangun datar. Apa sih Bu yang dimaksud dengan bangun datar? Nah, bangun datar adalah bangun dua dimensi yang memiliki luas dan keliling. Contoh dari bangun datar kan Ibu sudah tunjukkan tadi di awal. Sekarang Ibu tunjukkan lagi ya. Ini contoh dari bangun datar. Yang pertama ada segi 4 atau persegi. Yang kedua ini ada segitiga. Nah, yang terakhir ada lingkaran. Gimana Naura? Udah paham? Anak-anak ibu yang lain gimana, udah paham? Bagus, anak-anak ibu pinter semuanya, udah paham? Bagus. Kan ibu tadi sudah menjelaskan apa itu bangun ruang, apa itu bangun datar, dan ibu sudah menyebutkan dan memberikan beberapa contoh. Nah, sekarang siapa yuk yang tahu bentuk-bentuk bangun ruang dan bangun datar yang pernah kalian jumpai, baik di sekolah atau di rumah? Yuk, siapa yang tahu? Acungkan tangan. Nah, bagus, Tony. Yuk, apa Tony? Ayo sebutkan Tony, apa saja bentuk bangun ruang dan bangun datar yang pernah Tony jumpai, baik di rumah atau di sekolah? Bagus, kata Tony. Bentuk bangun ruang yang pernah Tony jumpai ada Rubik ya Tony, ada dadu, ada kotak kado, kata Tony. Nah, dan contoh bangun datar yang Tony sebutkan barusan ada apa saja Tony? Pinter, ada rambu lalu lintas, ada potongan pizza, dan ada kipas angin. Bagus. Ayo, siapa lagi yang tahu anak-anak ibu? Iya, Bima. Apa saja Bima contoh bangun datar yang pernah Bima jumpai? Dan bangun ruang yang pernah Bima jumpai? Pinter, kata Bima. Ada lemari, ada jendela. Apa lagi Bima? Pintu. Bagus, anak-anak ibu sudah pinter semua. Berarti sudah paham ya Pak, materi yang diajarkan ibu hari ini. Pinter, bagus, semua udah paham ya. Selanjutnya ibu akan membentuk kelompok. Di kelas 1 ini kan siswanya ada 20 siswa. Jadi ada 4 kelompok yang setiap kelompoknya beranggotakan 5 orang. Yuk sekarang berkelompok, cari teman-temannya yang 5 orang ya, satu kelompok 5 orang ya. Bagus, pintar. Nah, selanjutnya ibu akan berikan LKS ya pada kalian tentang bangun ruang dan bangun datar. Ini LKS-nya. Nanti ibu berikan satu kelompok 1 lembar. Dikerjakan nanti ya. Ini ibu kasih satu-satu nanti. Ini ada 4 LKS untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKS-nya. Nanti setelah dikerjakan ada perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dipresentasikan di tempat duduk saja ya. Nah, waktunya sudah habis. Ayo, siapa yang sudah selesai mengerjakan tugasnya? Bagus, sudah selesai semua. Siapa yang akan maju pertama kali untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya? Bagus, kelompok 3. Ayo kelompok 3, siapa yang mau yang perwakilan untuk mempresentasikan? Naura, ya. Ayo silahkan berdiri di tempat duduknya, presentasikan. Ya, ayo silahkan. Bagus, pintar. Alhamdulillah hasil kerja kelompoknya kelompok 3 sudah cukup baik jawabannya. Nah, ayo kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus.
bagus. Ayo kelompok selanjutnya. Kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Ayo silahkan berdiri di tempat duduknya. Yuk lanjut presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Bagus, kelompok 1 juga baik. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi anak-anak ibu sudah paham kan semuanya? Iya, bagus. Nah, karena sudah ada beberapa kelompok yang presentasi dan masih ada beberapa yang belum presentasi, sebaiknya hasil kerja kelompok dari masing-masing kelompok itu dikumpulkan ke ibu sekarang. Ya, mana lagi? Ya, bagus. Ya, nanti ini hasil kerja kelompok kalian ini nanti ibu nilai. Ibu koreksi dulu di rumah. Besok ibu bawa ya, nanti ibu kasih lagi ke kalian biar kalian tahu mana yang salah dan mana yang benar. Nanti bisa diperbaiki. Nah, baik. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang dan bangun datar. Dapat disimpulkan bahwa bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi. Sedangkan bangun datar adalah bangun 2 dimensi yang memiliki luas dan keliling. Nah, ayo anak-anak ibu, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo siapa? Ya, ayo Bima. Apa Bima? Apa yang dapat Bima simpulkan pada pembelajaran kali ini tentang bangun ruang dan bangun datar? Ya, pinter. Kata Bima, yang dapat Bima simpulkan ialah contoh dari bangun ruang dan bangun datar. Contoh dari bangun ruang ialah ada kubus, ada balok, dan ada tabung. Contoh dari bangun datar ada persegi atau segi empat, ada segitiga, dan ada lingkaran. Nah, jangan lupa ya, setelah pembelajaran hari ini, jangan langsung ditutup bukunya. Nanti di rumah dipelajari ulang, biar kalian dapat lebih paham mengenai materi pada hari ini yang sudah dibahas. Baik, ibu cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa setelah belajar. Dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Semoga kalian lebih paham dan lebih mengerti mengenai materi yang sudah dibahas kali ini. Kurang lebihnya, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.